Bayangkan, dalam satu hari, Raja Harun yang berkuasa tiba-tiba hidup sebagai rakyat miskin. Sementara Abu Nawas yang licik justru duduk di singgasana sebagai raja. Bagaimana bisa? Lebih aneh lagi, kejadian itu dimulai dari satu ide konyol yang bahkan membuat seluruh istana gempar. Dan percayalah, apa yang terjadi setelahnya jauh lebih kacau daripada yang dibayangkan. Ingin tahu bagaimana kekacauan itu dimulai? Istana Baghdad pada pagi hari biasanya penuh dengan suara merdu. Gemericik air mancur, nyanyian burung di taman, dan langkah lembut para pelayan yang membawa nampan sarapan raja. Tetapi pada pagi ini, suara itu disertai satu hal tambahan. Keluhan panjang yang keluar dari mulut Raja Harun al-Rashid. Mengapa kerajaan ini terasa semakin membosankan? Gumam raja sambil merebahkan diri di singgasana, seperti kucing gemuk yang sedang kehabisan semangat mengeong. Para menteri yang sedang berdiri berjajar langsung saling melirik. Mereka sudah sangat hafal situasi seperti ini. Bila raja mulai menarik napas panjang seperti itu, biasanya dua hal akan terjadi. Entah raja mengeluarkan peraturan baru yang aneh-aneh, atau ia memanggil Abu Nawas untuk membuat kekacauan kecil. Salah satu menteri yang paling gemuk, menteri penasihat urusan tidak terduga, yang namanya saja sudah membuat orang curiga, memberanikan diri maju selangkah. "Baginda, mungkin Paduka butuh istirahat atau teh madu?" tanyanya sambil tersenyum canggung. Raja memelototinya. "Yang aku butuhkan bukan teh madu, tapi kehidupan yang tidak hanya berisi laporan-laporan membosankan ini." Ia meraih satu gulungan laporan dan menggoyangkannya seperti cambuk. Isi laporan itu ialah daftar panjang jumlah ayam yang hilang di desa barat. Sangat tidak penting bagi seorang raja, kecuali ia ingin mendirikan museum ayam nasional. Setiap hari laporan ini makin aneh saja, keluh raja. Kemarin ada laporan tentang kambing yang takut bayangan sendiri, dan sebelumnya ada laporan tentang kucing yang jatuh cinta pada sepatu tentara. Kenapa semua masalah kerajaan ini masuk ke mejaku? Menteri lain menjawab dengan suara hati-hati, "Karena Baginda adalah raja." Raja menatapnya datar. Jawaban yang sangat tidak membantu. Di pojok ruangan, seekor merpati istana yang bertugas mengantar pesan baru saja hinggap di jendela. Burung itu mendengus. Ya, entah mengapa hari itu, merpati itu benar-benar mendengus. Mungkin terlalu sering mendengar keluhan raja. Terlihat jelas dari sorot matanya, merpati itu pun ingin mengambil cuti. Raja memandang burung itu dan berkata, "Lihatlah, bahkan merpati istana ini tampak lebih bersemangat jalani hidup daripada aku. Hei, wahai merpati, apakah kau ingin menjadi raja hari ini?" Burung itu langsung terbang pergi. Para menteri saling berbisik. Burung pun tak sanggup menjadi raja. Raja kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. Jubah emasnya berkibar seperti tirai yang tersangkut angin. "Kalian tahu," katanya sambil menunjuk ke seluruh ruangan, "aku bosan dengan rutinitas ini. Duduk di singgasana, dengar laporan, tanda tangan. Duduk lagi, dengar lagi, tanda tangan lagi. Jika hidupku dijadikan sandiwara, penonton sudah tertidur sebelum babak pertama selesai." Salah satu menteri yang paling muda mencoba menenangkan suasana. "Baginda, menjadi raja memang tugas mulia. Banyak yang bermimpi berada di posisi paduka." Raja menghela napas. "Ya, mereka bermimpi, tapi mereka tidak tahu kenyataannya. Kalian semua pikir jadi raja itu enak? Mau tahu kenyataan pahitnya? Bahkan untuk bersin saja, aku harus menjaga wibawa. Bayangkan, bersin tetap harus terlihat gagah." Para menteri saling menahan tawa. Membayangkan raja bersin dengan gagah adalah sesuatu yang mustahil. "Baginda," ucap Menteri Keuangan, "mungkin Baginda hanya sedang jenuh. Cobalah menikmati taman istana atau berburu." Raja geleng-geleng. "Aku sudah bosan berburu. Terakhir kali aku berburu, rusa yang aku kejar malah balik mengejar aku.
Rasanya rusa itu marah karena aku mengganggu sarapan paginya. Ruangan kembali sunyi. Raja kemudian berjalan menuju jendela dan mengamati kehidupan kota Baghdad. Ia melihat para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak bermain, wanita menjemur pakaian, dan rakyat yang sibuk dengan kehidupan masing-masing. Lihat mereka, bebas melakukan apa saja. Tidak ada salinan laporan, tidak ada rapat 7 jam, tidak ada menteri yang mengeluh tentang tinta resmi istana yang terlalu mahal. Para menteri tiba-tiba pura-pura sibuk melihat sendal masing-masing. Siapapun tahu bahwa raja sedang menuju fase mencurigakan. Jika raja sudah mulai membandingkan dirinya dengan rakyat biasa, biasanya akan muncul ide yang tak disangka. Dan mereka biasanya juga ikut terkena dampaknya. Aku ingin merasakan hidup mereka, kata raja tiba-tiba. Semua menteri tersentak. Baginda tidak boleh, teriak mereka kompak, seperti paduan suara dadakan. Tetapi raja hanya mengangkat tangan, mengisyaratkan mereka diam. Mengapa tidak? Bukankah raja harus memahami rakyatnya? Kalau aku tahu rasanya hidup sebagai rakyat biasa, aku bisa memimpin dengan lebih baik. Menteri penasehat urusan tidak terduga menghela napas panjang. Seolah-olah paru-parunya tiba-tiba berat. Baginda, harap diingat bahwa rakyat hidup dalam kondisi berbeda, jauh lebih keras. Raja menyipitkan mata. Setidaknya hidup mereka lebih bervariasi daripada hidupku. Mereka tidak perlu mendengarkan laporan ayam hilang. Semua menteri diam. Mereka tahu, apapun yang mereka katakan takkan mengubah niat raja yang sudah terbentuk. Tetapi raja hanya tersenyum tipis. Senyuman licik kecil yang biasanya muncul sebelum ia memanggil seseorang. Mungkin ada satu orang yang bisa membantuku. Seseorang yang selalu punya akal untuk membuat hari-hariku lebih hidup. Para menteri langsung mengangguk pelan. Mereka sudah tahu nama siapa yang akan keluar dari mulut raja itu. Raja mengangkat tangan dan memberi perintah. Panggil Abu Nawas. Seisi ruangan langsung menunduk. Sebagian merasa lega karena tanggung jawab akan dilempar ke Abu Nawas. Sebagian lagi hanya bisa kasihan karena nasib Baghdad mungkin akan jungkir balik sebentar lagi. Sementara itu, Raja Harun tersenyum puas sambil berkata dalam hati, "Jika hidupku membosankan, biarlah Abu Nawas yang menghiburku." Dan hari itu, tanpa ada satupun yang tahu, kebosanan raja akan menjadi awal dari kekacauan kecil yang penuh tawa. Istana Baghdad yang biasanya penuh ketenangan dan kemegahan mendadak menjadi tempat berkumpulnya wajah-wajah panik. Setelah Raja Harun memerintahkan pemanggilan Abu Nawas, para menteri seperti merasakan badai sedang mendekat. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka tahu satu hal: jika Abu Nawas terlibat, hidup mereka takkan tenang. Raja Harun kembali ke singgasananya, namun kali ini ia duduk dengan gaya yang mencurigakan. Ia mencondongkan badan ke depan, mengusap dagunya sambil memperlihatkan senyum. Ada sesuatu yang sedang direncanakan. Menteri Penasihat Urusan Kebijaksanaan yang tidak selalu bijaksana, iya, itu benar-benar jabatannya, berdehim pelan. "Baginda, bolehkah hamba bertanya sedikit?" "Tanyakan," jawab raja tanpa mengalihkan senyum nakalnya. Baginda tampak sangat bersemangat. Biasanya itu artinya Baginda sedang merencanakan sesuatu yang, bagaimana ya, tidak lazim. Raja menatapnya tajam. "Apakah kau pikir aku tidak lazim?" Menteri spontan menunduk cepat-cepat. "Tidak, Baginda. Baginda sangat luar biasa lazim. Maksud hamba, Baginda sangat normal." "Normal?" Raja mengerutkan kening, tersinggung. Ia bahkan melirik cermin emas di samping singgasananya. "Aku tidak pernah bercita-cita menjadi raja normal. Aku ingin menjadi raja yang berani, raja yang inovatif, raja yang..." Ia berhenti, lalu tersenyum lebar. "Raja yang tidak bosan." Para menteri serentak menelan ludah.
Ketika raja sudah mulai berbicara dengan intonasi naik turun seperti itu, biasanya ide aneh akan muncul sebentar lagi. Beberapa saat kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Seorang pengawal muncul sambil menghela napas, seperti baru berlari maraton. "Baginda, Abu Nawas tiba." "Tolong katakan dia tidak membawa kambing, ayam, atau benda aneh lainnya," bisik salah satu menteri di belakang. Pengawal menggeleng. "Tidak, Tuan Menteri, ia hanya membawa dirinya sendiri." Menteri menghela nafas panjang. Berarti masalahnya akan jauh lebih besar." Beberapa detik kemudian, Abu Nawas muncul di pintu aula besar. Dengan langkah santai, seperti tidak sedang dipanggil raja, ia bahkan sempat berhenti untuk mengamati karpet istana. "Oh, karpetnya baru ya?" katanya sambil menginjaknya pelan. "Bagus, tidak selembut pipi bayi, tapi cukup nyaman untuk tidur siang." Para menteri menutup wajah masing-masing. Raja justru tertawa. "Masuklah, Abu Nawas. Aku punya sebuah ide." "Ide?" kata Abu Nawas, mengangkat alis. "Ide yang seperti apa, Baginda?" "Tenang saja," jawab raja sambil tersenyum makin misterius. "Kali ini idenya hebat." "Makin berbahaya berarti," gumam menteri. Raja mengabaikan komentar itu dan berdiri dari singgasananya. "Abu Nawas, aku bosan." "Bosan, Baginda?" Abu Nawas menatapnya serius, namun hanya 3 detik. "Bosan sebagai raja?" "Ya," kata raja sambil menghela dramatik. "Setiap hari pekerjaanku hanya duduk, mendengar laporan, memutuskan ini dan itu. Tidak ada petualangan, tidak ada kejutan, tidak ada masalah," sela Abu Nawas. Raja menunjuknya sambil tersenyum. "Itu dia, tepat sekali. Dan kau, Abu Nawas, selalu punya cara untuk membawa masalah ke dalam hidupku." Para menteri hampir menjerit. "Jangan dibilang itu." Tetapi Abu Nawas justru membungkuk. "Terima kasih, Baginda. Itu pujian terbaik minggu ini." Raja melangkah maju. "Jadi, aku ingin mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang mengguncang dunia." "Baginda," bisik Menteri Keuangan, "jangan guncang dunia. Guncang dapur saja sudah cukup membuat hamba pusing." Raja mengangkat tangan menyuruh mereka diam. "Abu Nawas, aku ingin bertukar peran denganmu." "Peran? Maksud Baginda?" "Ya." Raja mengangkat kedua tangannya. "Ya, aku menjadi rakyat biasa, kau jadi raja." Seluruh ruangan langsung tercengang seperti gurun yang tiba-tiba turun salju. Beberapa menteri bahkan refleks memeriksa telinga mereka, memastikan tidak mati rasa. Abu Nawas diam sejenak, lalu tertawa. "Tunggu, Baginda ingin menjadi rakyat biasa, yang bangun pagi harus menawar harga telur, yang gajinya belum tentu cukup beli bawang, yang kena omelan tetangga kalau jemuran bau, yang kadang-kadang disuruh kerja berat tapi dibayar dengan ucapan terima kasih saja." "Benar," kata raja penuh keyakinan. Abu Nawas menatapnya lama. "Baginda, apakah Baginda baru memakan jamur yang tumbuh di kebun istana?" "Tidak," raja menepuk pundak Abu Nawas. "Aku serius. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Kalau aku tidak merasakan kehidupan rakyatku, bagaimana aku bisa memimpin dengan bijaksana?" Abu Nawas mengusap janggutnya. Sebenarnya idenya sangat mulia, Baginda." Para menteri mengangguk cepat. "Mulia sekali, patut dipuji, teramat bijak." Padahal di dalam hati, ini gila, ini sangat gila. Abu Nawas menatap raja. "Tapi Baginda yakin sanggup?" Raja membusungkan dada. "Tentu saja sanggup." "Baginda yakin tidak akan menyesal?" "Aku tidak pernah menyesal," jawab raja bangga. Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah Baginda, jika itu yang Paduka inginkan, hamba siap." Raja bertepuk tangan. "Bagus, mulai besok pagi." "Baginda," potong Abu Nawas cepat. "Kenapa besok? Kenapa tidak sekarang?"
Mata raja berbinar seperti anak kecil yang baru ditawari permainan baru. Sekarang, kenapa tidak? Para menteri menjerit dalam hati. Tolong hentikan. Tetapi Baginda, Abu Nawas berpura-pura berpikir. Ada syarat. Raja mendekat. Syarat? Ya, kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh jebakan. Jika Baginda ingin menjadi rakyat biasa, Baginda harus memakai pakaian rakyat biasa. Maksudmu? Pakaianmu? Abu Nawas langsung melepaskan jubahnya yang kusut dan sedikit bau asap dapur. Para menteri serentak mundur 3 langkah. Raja melihat jubah itu dan tersenyum. Baik, kalau begitu kita bertukar pakaian. Dan saat itulah, tanpa mereka sadari, keputusan aneh itu mulai memutar roda nasib menuju kekacauan yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Saat perintah itu resmi keluar dari mulut raja, seluruh ruangan seperti menahan napas. Para menteri menatap tak percaya, seolah-olah Raja Harun baru saja mengumumkan ingin menjadi pedagang sayur keliling. Baginda sungguh ingin bertukar pakaian dengan Menteri Penasihat Urusan Tidak Terduga kehilangan kata-kata sambil menunjuk Abu Nawas yang berdiri sambil tersenyum, seperti seseorang yang baru saja memenangkan hadiah lotre. Dengan orang ini, lanjut sang menteri dengan suara setengah berbisik, seolah-olah kata orang ini adalah musibah yang tidak boleh disebut terlalu keras. Raja Harun tersenyum. Tentu saja. Sebelum ada yang bisa menghalangi, Raja sudah melepas jubah emasnya yang menjuntai megah, lengkap dengan bordiran benang perak dan permadani kecil yang entah kenapa ikut tergulung di belakangnya. Sementara itu, Abu Nawas mulai menggulung pakaiannya sendiri. Pakaian lusuh, penuh tambalan, dan sangat rakyat jelata. Rakyat jelata yang berjuang keras dan mungkin tidak pernah mencuci pakaian dalam seminggu. Baginda, teriak seorang pelayan istana, setidaknya biarkan kami wangikan dulu pakaian Abu Nawas. Abu Nawas langsung menolak. Tidak, justru wangi asli inilah yang membuatku authentic. Para menteri mundur selangkah. Raja Harun tertawa bahak. Tidak, jangan diapa-apakan. Kalau aku mau jadi rakyat biasa, aku harus merasakan semua aspek kehidupan mereka. Abu Nawas mencubit sedikit jubah lusuhnya. Termasuk aromanya, Baginda. Raja menelan ludah, tapi tetap tersenyum. Termasuk aromanya. Para menteri menutup wajah. Beberapa pelayan mulai mengipasi udara di sekitar mereka. Merpati istana di jendela bahkan terbang menjauh. Bahkan burung pun menolak ikut skenario ini. Maka dimulailah prosesi paling aneh dalam sejarah Baghdad. Pertukaran pakaian antara raja dan rakyat jelata. 2 pelayan membantu melepaskan jubah kebesaran raja, sementara 2 pelayan lainnya dengan wajah sedih seperti hendak dipaksa memegang ikan busuk harus membantu Abu Nawas. Satu menteri berbisik, "Ini tidak tercatat dalam buku adat istana." "Bukan cuma tidak tercatat, ini tidak masuk akal." "Ini Abu Nawas," jawab menteri ketiga pasrah. "Apapun bisa jadi tidak masuk akal." Beberapa menit kemudian, Raja berdiri dengan pakaian Abu Nawas yang kedodoran di satu sisi dan terlalu tekat di sisi lainnya. Celananya terlalu panjang sehingga menutupi sebagian kaki Raja dan menyeret lantai. Kain luarnya longgar, membuat Raja tampak seperti kerupuk raksasa yang baru keluar dari minyak panas. Abu Nawas justru tampak tajir melintir mengenakan pakaian Raja. Tapi karena badannya tidak setinggi Raja, jubah itu menyentuh lantai seperti karpet panjang, membuatnya harus mengangkat sisi bawah jubah dengan kedua tangan agar tidak terseret. Menteri Penasihat Urusan Penampilan Kerajaan, ya, jabatan itu ternyata ada, berteriak kecil, "Tidak, jubah itu akan kusut, butuh 3 hari untuk menyetrikanya." Abu Nawas menghibas tangan. "Tenang Tuan Menteri, jika aku sudah jadi raja, aku akan mengeluarkan peraturan. Semua jubah istana wajib mudah dicuci." Raja tertawa lepas. "Bagus, aku suka idemu." Para menteri makin pucat.
Setelah selesai, mereka berdiri saling berhadapan. Raja Harun memakai pakaian lusuh, rakyat jelata. Abu Nawas memakai pakaian kebesaran raja yang tampak satu ukuran lebih besar. Sebenarnya 3 ukuran. "Bagaimana aku terlihat?" tanya Raja bangga. Para menteri selentak berpikir keras mencari jawaban aman. Menteri Keuangan akhirnya menjawab, "Baginda terlihat sangat rakyat." Raja mengangguk puas. "Bagus, itu yang kuinginkan." Abu Nawas tersenyum nakal. "Sementara Baginda kini sangat agung." Para menteri serentak menelan napas. Apakah ini pujian atau ancaman? Dengan Abu Nawas tidak pernah ada yang bisa dipastikan. Sebelum raja bisa melangkah pergi, Abu Nawas berkata, "Baginda, sebagai rakyat biasa, Baginda harus mempraktekkan cara berjalan rakyat biasa." Cara berjalan rakyat biasa? Raja mengerutkan kening. Abu Nawas mencontohkan, langkah agak goyah, tangan mengayun tak beraturan dan sedikit menunduk seperti sedang mencari koin jatuh. Raja mencoba meniru dan malah terlihat seperti ayam besar yang berusaha menari. Abu Nawas menahan tawa. Para menteri tidak tahan, beberapa pelayan terkapar di lantai tidak kuat menahan geli. Setelah berhasil meniru gerak tubuh rakyat jelata versi Abu Nawas, raja memegang pinggangnya dan berkata, "Begini rupanya perjuangan rakyat setiap hari. Punggungku langsung pegal." "Kuasa Tuhan, baru 3 menit berjalan sudah pegal." "Baginda," saut Abu Nawas, "itu baru gerakan dasar. Rakyat juga harus mengangkat barang, menawar harga, bekerja di bawah panas matahari." Raja langsung melambaikan tangan. Ya, cukup demonstrasinya. Biarkan aku merasakannya sendiri nanti." Tiba-tiba seorang menteri mengangkat tangan gemetar. "Baginda, izinkan hamba bertanya." "Tanyakan." "Jika Baginda menjadi rakyat, siapa yang akan memerintah?" Semua mata otomatis menatap Abu Nawas. Abu Nawas sendiri tersenyum lebar, seperti baru memenangkan lomba joget. "Bukankah sudah jelas, Tuan Menteri? Jika raja menjadi rakyat, maka rakyat yang paling dipercaya raja menjadi raja." Para menteri jerit dalam hati, "Tidak, Abu Nawas raja, bagaimana nasib kami?" Raja justru menepuk bahu Abu Nawas. "Benar, hari ini kau akan memerintah sebagai raja. Tetapi ingat, hanya 1 hari." Abu Nawas membungkuk anggun. "Hamba mengerti Baginda, dan hamba berjanji, hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan." Menteri Ekonomi bergumam, "Kami tidak mau hari yang tak terlupakan, kami mau hari yang tenang." Raja menghadap Abu Nawas dan berkata, "Kalau begitu, mulai saat ini, aku rakyat dan kau raja." Abu Nawas memutar jubah emasnya, meskipun hampir tersandung ujungnya, dan duduk di singgasana dengan percaya diri. Para menteri serentak berbisik satu sama lain, "Kita tamat. Hari ini pasti kacau. Semoga istana masih berdiri besok." Sementara itu Raja Harun berdiri di haula dengan pakaian lusuh, tersenyum puas, seperti petualang yang akan memulai misi baru. Dan demikianlah, dengan satu keputusan spontan, nasib keduanya berubah, dan Baghdad bersiap menghadapi hari paling aneh dalam sejarahnya. Begitu melangkah keluar dari gerbang istana dengan pakaian lusuh milik Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Angin pagi yang menusuk tulang. "Kenapa terasa dingin sekali di luar istana?" gumamnya sambil memeluk kedua lengan. Pengawal yang mengantar hanya bisa menunduk. Mereka dilarang membantu karena raja ingin merasakan kehidupan rakyat biasa. Dengan berat hati, mereka hanya memperhatikan sambil berharap raja tidak berubah pikiran setelah 5 menit. Saat raja hendak melangkah keluar, seorang pengawal bertanya lirih, "Baginda, apa tidak ingin membawa uang sedikit untuk jaga-jaga?" Raja menepuk dadanya. "Tenang saja, rakyat jelata tidak selalu memakai uang. Mereka punya kreativitas."
Pengawal hanya bisa menahan tawa. Ya, kreativitas untuk menawar sampai harga jatuh setengahnya, pikir mereka. Raja berjalan memasuki pasar Baghdad. Sejak awal, banyak mata memandang aneh. Padahal biasanya mereka memberi hormat, menunduk, atau bahkan berlutut ketika melihat sang raja lewat. Tapi hari ini, tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang menunduk. Seorang pedagang kurma langsung berteriak melihat raja berdiri di depan lapaknya. "Hei, kalau cuma mau berdiri di situ, geser sedikit. Kau menutupi cahaya." Raja kaget. Apa kau bicara padaku? Apa kau lihat ada orang lain berdiri seperti patung di depan meja kurma ini? Raja meraba dadanya, berusaha mengumpulkan wibawanya. Aku adalah, jangan-jangan kau mau minta kurma gratis, potong si pedagang. Pergi sana, aku sudah rugi besar minggu ini. Raja tercengang. Seumur hidup baru kali ini ada yang memotong ucapannya tanpa takut dipenggal. Tiba-tiba seorang ibu datang dari belakang sambil menepuk bahu raja. "Anak muda, tolong angkatkan keranjang ini ke gerobak ya. Aku bayar 1 dirham." Raja hendak menjawab dengan sopan, tapi ibu itu langsung menyodorkan keranjang besar penuh sayur. Dan di detik itu juga, tangan raja, tangan yang biasanya hanya memegang pena emas untuk menandatangani surat kerajaan, kini sedang memegang keranjang seberat karung beras. Berat, gumam raja sambil menahan napas. Tapi demi rakyat. Ibu itu melihat raja kejang-kejang memikul keranjang dan berkata, "Astaga, badanmu kurus begitu tidak kuat angkat sayur. Apa kau cuma makan angin?" "Aku biasanya makan hidangan istana. Maksudku, roti." Raja hampir keceplosan. Dengan langkah terseok, raja mengangkat keranjang ke gerobak. Begitu selesai, ia menarik napas lega. Ibu itu tersenyum puas dan memberikan upah 1 dirham. 1 dirham. Koin kecil yang bahkan tidak terdengar saat jatuh di tangan. Beginilah hidup rakyat, gumam raja. Cukup berat, tapi menyenangkan juga. Belum sempat ia menikmati rasa pencapaian, seorang penjaga pasar berseragam compang-camping muncul. "Hei, kau!" Ia menunjuk raja dengan tongkat pendek. "Apa salahku?" tanya raja gugup. "Kau berdiri terlalu lama di area pedagang. Mau cari masalah? Atau kau mencurigakan?" kata penjaga itu tanpa jeda. "Aku hanya mencoba memahami kehidupan rakyat." "Omong kosong!" Penjaga itu menyipitkan mata. Omongannya seperti orang sok penting. "Kau ini siapa sebenarnya?" Raja menghela napas panjang. Ia tidak mungkin menjawab, "Aku raja," karena pasti dianggap gila. Jadi ia berkata, "Aku hanyalah rakyat biasa yang ingin melihat dunia." Penjaga itu mendengus. "Kalau begitu, bayar pajak pasar." "Pajak apa?" "Pajak berdiri." "Ada pajak berdiri?" teriak raja kaget. "Tentu saja ada. Kau pikir pemerintah hidup dari mana?" Raja hampir menangis. Pajak berdiri. Siapa yang membuat aturan itu? Lalu ia teringat. Oh benar, ia sendiri yang meresmikannya tahun lalu. 1 dirham, kata penjaga. Ia mengeluarkan koin satu-satunya hasil kerja kerasnya beberapa menit lalu. Hatinya hancur. Ia menyerahkan koin itu sambil berbisik, "Selamat tinggal, hasil keringatku." Penjaga itu berlalu sambil bersiul riang. Raja berjalan lagi melewati pasar. Ia berhenti di sebuah lapak roti karena aroma hangatnya menusuk hidung. Perutnya tiba-tiba berbunyi kencang. Aku lapar." Ia mendekati penjual roti. "Tuan, berapa harga sepotong roti?" 2 dirham. Raja menelan ludah. "Tidak bisa kurang?" "Tidak, aku tidak punya uang." Pedagang itu menatap tajam. "Kalau tidak punya uang, jangan berdiri dekat roti saya. Mimpi pun bayar." Raja mundur 2 langkah, memeluk perutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raja Harun al-Rashid kelaparan di jalanan. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena harga roti lebih mahal dari upah angkat sayur. Ia duduk di dekat sumur umum, menatap langit. "Inilah hidup rakyat," katanya dengan nada dramatis. Mengharukan. Seorang kakek yang sedang mengambil air tertawa kecil. "Anak muda, kalau kau lapar, bekerja lagi." "Bekerja apa?"
Kakek mengangkat keranjang besar penuh barang. "Bantu Atu mengantarkan barang-barang ini ke rumah pelangganku. Upahnya 1 dirham." Raja hampir menjerit. "Kenapa semua upahnya 1 dirham?" Kakek tersenyum bijak. "Karena siapa yang mau lebih harus bekerja lebih." Raja menatap keranjang itu, lalu menatap jarinya yang lembut dan halus, lalu menatap keranjang lagi. Ia akhirnya mengangkatnya dan hampir jatuh. "Terlalu berat. Inilah kerja rakyat," kata kakek sambil menepuk bahunya. Dengan langkah gemetar seperti unta menanjak bukit, Raja mengikuti kakek itu. Setiap beberapa langkah ia mengeluh. "Astaga, hidup ini keras. Punggungku patah. Kenapa rakyat tidak protes saja?" Kakek hanya tertawa. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Raja mendapat 1 dirham lagi. Namun begitu ia kembali ke pasar, harga roti sudah naik menjadi 3 dirham. Raja terduduk lemas. Sesulit inikah hidup rakyat? Tiba-tiba seorang anak kecil mendekat dan menyerahkan roti sobek setengah potong. "Ini buat paman. Paman terlihat sangat lapar." Raja tertegun. "Terima kasih, kau sangat baik." Anak itu tersenyum. "Ibu bilang berbagi itu tidak rugi." Raja memakan roti itu perlahan, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari makanan istana. Rasa perjuangan. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Karena dari kejauhan, seseorang berteriak, "Hei, pengemis! Jangan duduk di situ! Itu tempatku!" Raja langsung kabur. Ia berlari seperti kucing takut air. Hari itu, Raja belajar lebih banyak dari yang ia bayangkan. Tentang lapar, lelah, kerja keras, dan harga roti yang tidak stabil. Dan senja pun tiba. Dengan tubuh letih, pakaian lusuh, dan roti setengah potong dalam kantongnya, ia pun memulai perjalanan pulang ke istana. Tidak sadar bahwa Abu Nawas sedang memerintah dengan gaya yang jauh lebih unik. Pagi hari berikutnya, Istana Baghdad berada dalam situasi yang bisa disebut sebagai kekacauan terorganisir. Mengapa? Karena raja untuk sehari itu adalah seseorang yang jika diberi 2 pilihan antara mematuhi aturan atau membuat aturan baru yang kocak, selalu memilih opsi kedua. Ya, Abu Nawas. Sejak fajar menyingsing, Abu sudah duduk di singgasana dengan kaki bersila dan tangan memegang kipas emas besar, seperti pedagang sate yang sedang beristirahat. Para menteri dan pejabat berdiri berbaris rapi, tapi wajah mereka penuh dilema antara takut, bingung, dan ingin tertawa. Abu Nawas mengamati mereka sambil mengangguk-angguk sok bijak. Aku melihat kalian semua punya potensi besar," katanya. Para menteri saling pandang, tapi juga potensi masalah besar. Semua menteri menelan ludah serentak. Abu Nawas memulai hari dengan sesuatu yang ia sebut rapat kebijaksanaan negeri. Rapat yang biasanya sangat serius, penuh laporan, grafik, dan angka-angka yang rumit. Namun begitu Abu duduk sebagai pimpinan rapat, ia mengetuk meja dan berkata lantang, "Baik, kita mulai dengan yang paling penting. Siapa di antara kalian yang mempunyai cerita lucu hari ini?" Para menteri terdiam. Salah satu menteri yang paling tua berdehem, "Baginda, biasanya rapat dimulai dengan pembahasan ekonomi negara." Abu mengangguk, "Bagus, kita mulai dari ekonomi." Para menteri bernafas lega. "Sekarang jawab, kenapa rakyat kita miskin?" Menteri Ekonomi tiba-tiba gugup. Begini Baginda, ada beberapa faktor. Karena mereka tidak pernah tertawa saat bekerja," potong Abu. "Orang yang tidak tertawa, pikirannya kusut. Orang kusut, kerja tidak maksimal. Jadi, mulai hari ini, semua pekerja wajib tertawa 3 kali setiap 1 jam." Semua orang tercengang. "Kita namakan kebijakan ini Tawa Nasional." Menteri Ekonomi nyaris pingsan, tapi ia mencatat juga, takut dimarahi. Selanjutnya, Abu mengadakan sidang perkara rakyat. Biasanya, ini adalah momen raja mendengarkan keluhan rakyat, memutuskan hukuman, atau mengabulkan permohonan. Tapi hari itu berbeda. Rakyat yang masuk pertama adalah seorang pedagang kain dan pelanggan yang menuduhnya menipu. Pelanggan mengadu keras, "Baginda,
pedagang ini menjual kain kepada saya, tapi katanya warna kainnya merah delima. Padahal setelah saya lihat di rumah, warnanya hanya merah biasa." Pedagang kain membela diri. "Baginda, bukankah merah delima dan merah biasa itu hampir sama?" Semua mata beralih pada Abu Nawas. Abu mengusap dagunya seolah menghadap perkara serius, lalu menatap kain itu. Warnanya memang merah," katanya pelan. Rakyat menunggu keputusan. Baik, Abu Nawas berdiri dan mengangkat kain tinggi-tinggi. "Masalahnya satu, kalian berdua tidak sepakat bahwa warna itu delima atau bukan." Mereka mengangguk, berharap solusi. Maka Abu membuka mulut. "Solusinya, kita cari delima, kita bandingkan warnanya." Semua langsung bingung. Kalau warnanya berbeda, pedagang harus bayar denda. Jika warnanya sama, pembeli harus membeli kain tambahan 2 gulung. Pelanggan menjerit, "Baginda, tidak perlu berlebihan." Abu menyeringai, "Kalau begitu, sepakat saja bahwa warnanya merah. Selesai?" Keduanya akhirnya setuju. Kasus ditutup. Semuanya terkesan, meski sedikit stres. Setelah menyelesaikan beberapa perkara lain dengan solusi-solusi yang lebih kreatif daripada efektif, Abu memutuskan untuk memberikan motivasi kepada para menteri. Ia berdiri di depan istana dan berkata, "Negeri ini kuat karena kalian mempunyai rambut." Para menteri langsung menyentuh kepala masing-masing, bingung. Karena tanpa rambut, kepala terlalu dingin. Kalau kepala dingin, tidak bisa berpikir. Maka mulai hari ini, nasional tidak boleh gondrong. Para menteri bertepuk tangan, meski mereka sendiri tidak paham apa yang baru saja mereka tepuki. Beberapa jam kemudian, Abu keliling istana memeriksa para pelayan. Ia ingin tahu pekerjaan apa saja yang belum pernah ia lakukan. Lalu ia melihat para juru masak sibuk di dapur kerajaan. Apa itu wanginya? Sate burung merak. Tentu tidak, Baginda. Ini ayam biasa. Bagus, aku ingin belajar memasak. Juru masak panik. Baginda, tapi dapur berbahaya. Abu menunjuk apron. Berikan itu. Aku ingin pengalaman lengkap sebagai raja, memimpin, mengadili, dan juga memasak. Akhirnya, Abu diizinkan ikut memasak. Dalam 5 menit saja, ia sudah membuat 3 bumbu tumpah, 2 panci hangus, dan 1 juru masak pingsan karena terlalu panik. Wah, masak ternyata melelahkan, kata Abu sambil menyekah keringat. Baginda, tolong jangan sentuh panci panas itu, teriak seseorang. Kenapa? Apakah ini rahasia dapur? Abu lalu menyentuh panci, dan tentu saja, panas! Abu loncat-loncat seperti ayam kejar-kejaran. Para juru masak berusaha menahan tertawa. Akhirnya mereka menyuruh Abu duduk saja sambil mencicipi makanan. Tugas yang ini aku paling suka, katanya sambil mengambil potongan ayam besar. Siang hari, Abu tiba-tiba mendapat ide. Karena aku menjadi raja hari ini, aku ingin membuat satu kebijakan besar yang akan dikenang sepanjang masa. Para menteri menegang. Mulai hari ini, semua pajak dibayar dengan senyuman. Para menteri spontan menjatuhkan pena. Baginda, tidak mungkin. Kas negara bisa kosong. Abu mengibaskan tangan santai. Tenang, senyuman itu menular. Jika mereka tersenyum saat membayar pajak, mereka akan ikhlas. Menteri Keuangan hampir pingsan. Ia melihat masa depan yang gelap dan kos-kosan kosong. Untungnya, seorang menteri lain berbisik, Baginda, mungkin ini bisa dijadikan uji coba kecil dulu. Abu berpikir sejenak. Baiklah, kita sebut ini pajak senyum percobaan. Untuk 1 orang saja. Aku tunjuk, ya, kau. Ia menunjuk Menteri Ekonomi yang tampak paling takut. Menteri itu langsung pucat. Kau yang bayar pajak sambil tersenyum. Kalau berhasil, kita terapkan semua. Menteri itu memaksakan senyum selebar mungkin. Senyuman itu lebih mirip orang menahan sakit gigi, tapi Abu puas. Sore menjelang, dan istana sudah seperti taman hiburan. Para penjaga senyum-senyum meski pagi kapi. Para pelayan berusaha tertawa setiap 5 menit agar mematuhi tawa nasional. Para menteri mondar-mandir bawa catatan kebijakan yang tidak seorang pun tahu bagaimana menerapkannya. Abu Nawas duduk santai di singgasana sambil makan kurma dan berkata pada dirinya sendiri, ini baru pemerintahan yang hidup, banyak tawa, banyak aksi. Namun, ia tidak sadar bahwa di luar sana, Raja Harun al-Rasyid sedang sekarat bukan karena bahaya, tetapi karena lapar dan lelah bekerja sebagai rakyat.
Dan perubahan peran ini baru akan semakin kacau nanti malam. Senja mulai turun di Baghdad. Cahaya jingga memantul di atap-atap rumah, sementara pasar mulai merapikan dagangan. Di sela-sela hiruk-pikuk itu, tampak seorang pria berpakaian lusuh berjalan limbung, memeluk perutnya yang keroncongan. Ya, itu Raja Harun al-Rasyid. Dengan langkah gontai, ia akhirnya berhasil kembali ke dekat gerbang istana. Para pengawal melihatnya dari kejauhan dan saling berbisik. Itu Baginda? Pakaian lusuh itu bukan pakaian raja, tapi wajahnya, iya, itu Baginda. Pengawal yang pertama tadi menggeleng keras. Tidak, tenang, ingat, hari ini beliau sedang menyamar. Kita tidak boleh bereaksi seperti biasa. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita pura-pura tidak mengenalnya. Maka ketika raja berjalan melewati mereka, pengawal berdiri tegap sambil memalingkan muka 90 derajat ke arah lain. Raja berhenti, menatap mereka curiga. Kalian tidak mengenaliku? Pengawal A, tidak, tuan rakyat biasa yang sangat tampan. Pengawal B, siapapun Anda bukan siapa-siapa. Maksud saya, bukan raja. Raja mendengus. Baik, kalau begitu aku masuk sendiri. Pengawal menarik napas lega. Penyamaran sukses, meski membingungkan. Begitu raja masuk ke halaman istana, ia langsung mendengar suara tertawa keras dari dalam ruang balairung. Menteri Keuangan, senyummu seperti kuda sakit perut. Itu suara Abu Nawas. Raja mendekat pelan, mengintip dari balik pintu. Pemandangan yang ia lihat membuatnya hampir jatuh pingsan. Para menteri berbaris sambil memasang senyum aneh di wajah mereka. Senyum paksaan, senyum kecut, senyum lebay, bahkan ada yang tersenyum sambil menangis. Mereka sedang melakukan sesi pajak senyum percobaan. Abu duduk di singgasana dengan gaya seperti raja paling santai di dunia. Menteri Keuangan yang wajahnya paling menderita berkata dengan suara kaku, Baginda, apakah saya sudah tersenyum cukup? Abu menjawab santai, kurang, senyum itu harus dari hati. Lihat, hatimu masih berteriak kesakitan. Para menteri lain sudah pasrah. Menteri Pertanian bahkan terlihat memijat pipinya sendiri karena kram. Raja menahan napas. Apa yang dia lakukan dengan istanaku? Ia melangkah lebih dekat lagi, lalu wajahnya berubah ngeri ketika mendengar pengumuman Abu berikutnya. Baik, hari ini juga aku sudah meresmikan Hari Nasional Tidak Gondrong. Para menteri spontan menoleh ke satu menteri yang paling berambut lebat, yaitu Menteri Pendidikan, si pemilik rambut panjang yang terkenal indah. Menteri Pendidikan langsung memeluk rambutnya. Baginda, tidak! Abu mengangkat gunting emas. Raja memekik pelan. Demi langit, jangan! Tapi sudah terlambat. Cekrik! Setengah rambut indah itu melayang di udara seperti kapas terkena angin. Menteri Pendidikan terkulai lemas. Abu tersenyum puas. Nah, lebih segar. Raja ingin berlari menghentikan kekacauan itu, tapi ia sadar ia sedang dalam penyamaran. Jika tiba-tiba ia muncul, semua akan panik. Ditambah lagi, ia berkeliaran tanpa pakaian raja. Sangat tidak elegan untuk muncul sambil lusuh seperti kain pel. Ia memutuskan mengintip dulu sambil menangis dalam hati. Akhirnya Abu memulai acara berikutnya, yaitu Lomba Tawa Menteri. Semua menteri memandang Abu dengan pasrah. Peraturannya mudah, kata Abu. Siapa yang paling cepat membuatku tertawa akan mendapatkan libur 1 hari. Yang gagal menjadi sukarelawan sapu halaman besok pagi. Para menteri mulai saling lirik. Ini seperti mimpi buruk bercampur komedi. Menteri Pertanian mulai duluan. Ia mencoba menirukan suara ayam. Namun suaranya malah terdengar seperti flute bocor. Kurang, kata Abu. Menteri Perdagangan mencoba membuat pantun.
Pergi ke pasar beli ketupat, balik ke rumah ketemu kucing. Lalu? Tanya Abu. Itu saja Baginda. Kurang lucu, sikat halaman nanti malam. Para menteri berguguran satu persatu dengan aksi-aksi nekat. Ada yang joget seperti bebek, ada yang menirukan suara onta bersin, bahkan Menteri Keuangan mencoba stand-up komedi tentang pajak yang tentu saja tidak lucu bagi siapapun. Abu tertawa lagi dan lagi, sementara istana semakin kacau. Raja di balik pintu memegang kepalanya. Aku meninggalkan istana 1 hari, dan segala aturan kerajaan berubah menjadi sirkus. Setelah para menteri lemas, Abu Nawas memutuskan mengumumkan kebijakan baru. Mulai malam ini, setiap orang di istana wajib tertawa sebelum tidur, agar mimpinya bahagia. Para menteri hanya bisa mengangguk. Ada yang menertawakan diri sendiri, ada yang menangis sambil tertawa, ada yang tertawa sambil memikirkan resign. Raja menyelinap keluar, duduk di tangga istana sambil menatap langit malam. Ini baru 1 hari. Apa jadinya kalau 2 hari? Aku harus segera kembali ke tahta sebelum istana berubah menjadi pasar malam. Perutnya berbunyi lagi. Oh ya, aku masih lapar. Ia mondar-mandir mencari makanan, tapi yang ia temukan hanya setengah potong roti yang diberikan anak tadi di pasar. Ia mengeluarkannya perlahan dan menggigit sedikit. Dalam keheningan malam, ia mengunyah roti sambil merenung. Ternyata, menjadi rakyat itu sulit, tapi menjadi raja yang ditinggalkan Abu Nawas 1 hari lebih sulit lagi. Saat ia sedang duduk termenung, tiba-tiba seorang pelayan lewat dan hampir tidak mengenalinya. "Tuan, siapa Anda? Mengapa duduk di tangga raja?" Raja buru-buru batuk. "Aku hanya istirahat." Pelayan memperhatikan lebih dekat. Wajahnya pucat. "Itu Baginda?" Raja buru-buru menutup mulut pelayan. "Shh, jangan bilang siapa-siapa." Pelayan mengangguk cepat. "Kalau begitu, apakah Baginda ingin saya siapkan makanan?" Mata raja bersinar. "Ya, tentu, apapun, asal bukan roti 3 dirham." Pelayan lari sekencang angin. Raja tersenyum lega. Akhirnya, sesuatu berjalan sesuai keinginannya. Namun, tepat saat ia berdiri dan menggeliat untuk merilekskan punggungnya, tiba-tiba terdengar suara dari dalam istana. "Besok kita adakan festival tawa nasional. Semua wajib ikut." Suara Abu. Raja menatap langit lagi. Aku harus menghentikan dia sebelum seluruh Baghdad punya pipi kram permanen. Begitulah malam itu, Raja Harun al-Rashid menyaksikan langsung bagaimana Abu Nawas memimpin kerajaan dengan metode yang sangat kreatif. Ia tahu satu hal. Besok pagi, ia harus kembali ke tahta sebelum semuanya bertambah kacau. Pagi hari menyapa Baghdad dengan cahaya lembut. Tapi suasananya tidak selembut cahaya matahari. Di dalam istana, terdengar suara gaduh, tawa tak berujung, dan langkah-langkah tergesa-gesa para menteri yang berusaha menunjukkan semangat tawa nasional, meskipun wajah mereka sudah kaku sejak semalam. Di luar istana, Raja Harun al-Rashid, yang masih mengenakan pakaian compang-camping, berjalan dengan penuh tekad menuju gerbang. Hari ini, ia akan mengambil kembali tahtanya. Tidak peduli apapun rintangan yang menghadang. Ia melangkah dengan gaya gagah, atau setidaknya mencoba. Sayangnya, rasa pegal akibat kerja keras sehari sebelumnya membuat langkahnya seperti unta baru belajar menari. Saat sampai di gerbang, para pengawal langsung menunduk. Bukan hormat, tapi menahan tawa melihat wajah raja yang berantakan dan rambutnya acak-acakan seperti habis dikejar ayam. "Baginda," bisik salah satu pengawal, "apakah penyamaran masih berlanjut?" Raja mendengus. "Tidak. Hari ini aku kembali ke tahta, dan aku ingin semuanya berhenti tertawa." Tiba-tiba, kedua pengawal kaget.
lalu spontan memasang wajah datar dan mencoba berhenti tertawa. Namun karena mereka sudah tertawa semalaman mengikuti aturan Abu Nawas, bibir mereka bergetar seperti tersengat lebah. "Baik, Baginda." Raja masuk ke halaman istana dengan langkah penuh wibawa. Setidaknya ia berharap terlihat wibawa meski sandal lusuhnya terus berbunyi peletak-peletok di lantai marmer. Begitu memasuki balairung, Raja langsung berhenti mendadak. Pemandangan di dalam benar-benar kacau. Para menteri sedang melakukan senam tawa pagi yang diciptakan Abu Nawas. Gerakannya mencakup menepuk kepala sambil tertawa, memutar pinggang sambil tersenyum, dan yang paling aneh, melambaikan tangan ke udara sambil berkata, "Selamat pagi burung-burung bahagia." Raja hampir jatuh duduk. Apa-apaan ini? Di tengah kekacauan itu, terlihat Abu Nawas duduk di atas singgasana, santai sambil mengunyah kurma, memegang tongkat kerajaan seperti kipas. Ia terlihat sangat nyaman, terlalu nyaman. Raja berjalan mendekat sambil berdehem keras. Tidak ada yang mendengar. Semua sibuk berpura-pura bahagia agar tidak kena hukuman denda cemberut. Teriak sampai urat lehernya muncul. Para menteri berhenti bergerak. Suasana seketika hening. Hanya ada suara jangkrik imajiner. Menteri Keuangan berbisik lirih. "Itu Baginda yang asli." Menteri Pertanian menjawab, "Astaga, pakaian beliau robek-robek." Menteri Pendidikan menatapnya sambil memegang rambutnya yang sudah dipotong setengah. "Pasti hidup di luar istana lebih keras dari rambutku yang hilang." Lalu semua menteri menunduk bersamaan. Abu Nawas memutar kepalanya pelan seperti anak kecil ketahuan mencuri kue. "Oh, Baginda, sudah kembali," katanya sambil tersenyum selebar pasar Baghdad. Raja memandangnya dengan gaya campuran antara marah, lelah, dan lapar. "Abu, tolong jelaskan kepadaku, apa yang terjadi di sini?" Abu berdiri dengan tenang. "Ini, Baginda, adalah hari reformasi terbesar dalam sejarah kerajaan. Aku telah membawa tawa, kebahagiaan, dan..." "Tawa apa? Lihat menteri-menteriku. Wajah mereka seperti patung retak," kata Raja menunjuk para menteri yang semua tersenyum kaku seperti boneka kayu. Salah satu menteri berbisik lirih, "Tolong, bebaskan kami dari senyum ini." Abu tetap santai. "Baginda, Anda bilang kemarin ingin merasakan hidup sebagai rakyat. Jadi aku pikir biarlah rakyat merasakan hidup yang lebih ringan. Tidak ada salahnya membuat semua orang tertawa, kan?" Raja menghela nafas panjang. "Abu, kalau tawa boleh, tapi aturanmu terlalu banyak." Menteri Pendidikan tiba-tiba mendekat. "Baginda, lihat rambut saya. Abu memotongnya demi aturan tidak gondrong." Raja memegang kepala. "Abu, kau memotong rambut menteriku?" Abu mengangkat gunting emas. "Hanya sedikit." "Itu bukan sedikit!" teriak menteri itu sambil menangis. Raja melangkah maju ke arah singgasana, lalu mengambil tongkat kerajaan dari tangan Abu. "Abu Nawas," katanya tegas, "percobaan 1 hari ini sudah cukup. Kurasa lebih dari cukup." Abu tersenyum lebar, seperti orang yang baru saja memenangkan permainan. "Jadi, kita tukar kembali posisi?" "Tentu," jawab Raja cepat. "Tapi," Abu mengangkat jari, "ada satu syarat." Raja mengernyit. "Apalagi?" Abu mendekat dan berbisik keras, cukup keras untuk didengar satu istana. "Baginda harus mengakui bahwa menjadi rakyat selama sehari membuat Anda lebih bijak."
Raja menahan diri agar tidak melemparkan tongkat kerajaan ke kepala Abu. Tapi ia ingat pengalaman kemarin. Lapar, kerja keras, diusir pedagang, pajak berdiri, dan harga roti yang naik tak masuk akal, dan roti setengah potong dari anak baik hati. Ia akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, "Baiklah, aku akui. Hidup sebagai rakyat jauh lebih sulit dari yang aku bayangkan." Para menteri bersorak kecil, bukan karena setuju, tapi karena aturan wajib tersenyum akhirnya bisa berhenti. Abu menepuk bahu raja. "Bagus, dan aku mengakui satu hal juga, Baginda." "Apa?" "Memimpin istana itu melelahkan. Menteri terlalu banyak bertanya, pajak terlalu banyak angka, dan rambut menteri pendidikan terlalu panjang. Aku harus potong itu." Menteri pendidikan menjerit lagi. Akhirnya, Abu menyerahkan kembali jubah kerajaan kepada Raja Harun al-Rashid. Raja mengenakannya dengan lega, seolah ia baru saja kembali dari petualangan bertahan hidup. Dalam sekejap, seluruh istana kembali tenang. Para menteri langsung duduk rapi seperti anak kecil di kelas. Para pelayan kembali bekerja seperti biasa, tanpa perlu tertawa setiap 5 menit. Dan gunting emas Abu disembunyikan jauh-jauh agar tidak terjadi pemotongan rambut mendadak lagi. Raja duduk di singgasana, menatap seluruh ruangan. Semua kembali seperti semula. Ia menatap Abu dan berkata, "Abu, aku belajar banyak dari hari kemarin. Dan aku juga berterima kasih karena kau menjaga istana." Abu membungkuk kecil. "Tentu saja, Baginda. Istana ini aman bersamaku, walaupun sedikit berisik." "Sangat berisik," gumam Raja. Kemudian Raja berdiri dan mengumumkan dengan suara lantang, "Dengan ini, aturan tawa nasional, pajak senyum, senam tawa, dan hari tidak gondrong dicabut." Para menteri langsung mengangkat tangan ke langit dan bersyukur. "Saya kembali bebas. Wajah saya sudah kram. Rambutku aku simpan dalam tempat khusus." Raja tersenyum kecil melihat kekacauan lucu itu. Namun Abu mendekat dan berkata, "Baginda, bolehkah satu aturan ku pertahankan?" Raja mengernyit. "Yang mana?" Abu tersenyum. "Aturan berbagi roti untuk yang lapar." Raja terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum tulus. "Ya, itu aturan yang baik." Hari itu ditutup dengan kedamaian. Raja kembali ke tahta, Abu kembali jadi penasihat penuh trik, dan para menteri akhirnya bisa beristirahat tanpa harus tertawa saat tidur. Namun, cerita ini belum selesai. Sebab malam nanti, ada kejutan yang tidak disangka siapapun. Malam turun pelan-pelan di Baghdad. Cahaya lampu minyak di istana memantul lembut pada pilar-pilar marmer, menciptakan suasana tenang yang sangat berbeda dari keributan hari sebelumnya. Para menteri akhirnya bisa pulang ke rumah masing-masing tanpa senyum kaku, tanpa senam tawa, dan tanpa ancaman gunting emas Abu Nawas. Sementara itu, Raja Harun al-Rashid duduk santai di balkon istana, akhirnya memakai pakaian raja yang bersih dan harum. Ia menyeduh teh hangat sambil menghela napas panjang. Akhirnya ketenangan kembali, gumamnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena dari kejauhan terdengar suara langkah kecil yang dikenal betul oleh raja. Langkah orang yang tidak pernah berjalan pelan. Langkah seseorang yang selalu membawa ide berbahaya atau makanan gratis. "Assalamualaikum, Baginda." Abu muncul membawa 2 piring besar. Raja menaikkan alis. "Waalaikumsalam. Abu, apa lagi yang kau lakukan malam ini?" Abu tersenyum lebar. "Baginda, karena Anda baru kembali dari pengalaman menjadi rakyat, saya pikir makan malam ini harus istimewa." Raja tersenyum.
Akhirnya sesuatu yang tidak melibatkan pajak senyum atau memotong rambut orang. Tenang saja, tidak ada yang aneh di sini. Abu mengangkat piring pertama. Lihat, ini roti kebab favorit Baginda. Raja mengambilnya dan menghirup aromanya. Perutnya langsung bernyanyi merdu. Dan ini, Abu membuka piring kedua. Roti setengah potong. Raja langsung terdiam. Ini untuk mengingatkan Baginda, lanjut Abu dengan suara lebih lembut, tentang apa yang Anda rasakan kemarin. Raja memandang roti itu lama. Teringatlah ia pada anak kecil yang memberikannya roti dengan senyum tulus ketika ia lapar dan kelelahan. Mata Raja sedikit berkaca. Abu, pengalaman kemarin menyadarkanku banyak hal. Aku pikir selama ini aku sudah mengerti rakyatku. Ternyata tidak sepenuhnya. Abu duduk di samping Raja tanpa sopan santun berlebihan seperti sahabat dekat. Baginda, inilah alasan saya menerima usulan bertukar nasib kemarin. Saya ingin Baginda melihat langsung apa yang tidak terlihat dari dalam istana. Raja meneguk tehnya perlahan. Benar, aku merasakan sendiri betapa beratnya hidup mereka. Bahkan sebuah roti kecil saja bisa terasa seperti hadiah besar. Mereka terdiam sejenak, menikmati angin malam. Tapi karena ini cerita tentang Abu Nawas, momen haru tak pernah bertahan lama. Abu tiba-tiba berdiri tegak, seperti mendapatkan wahyu. Baginda, saya ada ide. Raja langsung pucat. Apalagi? Baginda jangan khawatir, kali ini ide yang aman. Aku tidak percaya. Tapi ini bagus, benar-benar bagus. Raja menatapnya lelah. Baiklah, katakan. Abu bersandar dan berkata dengan gaya dramatis. Kita adakan Festival Roti Nasional sebagai simbol bahwa kerajaan ini mengutamakan kesejahteraan rakyat. Raja mengerutkan kening. Festival roti? Apa nanti semua orang harus menyanyi sambil memegang roti? Kalau mau, boleh. Tapi intinya begini Baginda, semua pedagang, menteri, rakyat, dan siapapun boleh datang ke halaman istana. Kita adakan pasar gratis 1 hari. Rakyat boleh mengambil roti tanpa bayar. Raja terkejut. Gratis? Abu, apa kau ingin membuat kas negara kosong lagi? Abu mengangkat jari. Tidak Baginda, gratisnya hanya roti buatan istana. Jumlahnya pasti terbatas, tapi setidaknya memberi pesan bahwa kerajaan dekat dengan rakyat. Raja terdiam. Ia berpikir sebentar, lalu tersenyum. Abu, ide itu tidak buruk, bahkan sangat baik. Abu membungkuk dramatis. Tentu saja, ini saya. Raja mendesah lelah tapi tersenyum. Baik, kita adakan festival roti besok. Keesokan harinya, halaman istana dipenuhi orang. Para pelayan membawa nampan penuh roti hangat, anak-anak berlari-lari kegirangan, para pedagang tersenyum walau sedikit khawatir soal persaingan. Para menteri terlihat lega karena hari itu bebas dari aturan kocak. Raja berdiri di atas panggung kecil, di sampingnya Abu Nawas bertindak sebagai penasehat panggung, posisi yang ia beri nama sendiri. Wahai rakyatku, seru Raja. Hari ini adalah hari berbagi. Kalian boleh mengambil roti ini sebagai tanda bahwa kerajaan ini bersama kalian. Sorak-sorai pun menggema. Anak-anak paling bahagia, apalagi yang jarang makan roti istana. Namun tentu saja momen bahagia ini tidak lepas dari kelucuan khas Abu Nawas. Seorang pria gemuk yang suka makan mendekati nampan roti dan mengambil 5 sekaligus. Abu langsung menghampirinya. Hei, 1 orang hanya boleh mengambil 2. Pria itu protes. Tapi aku lapar. Kalau begitu, makan yang 2 dulu. Kalau masih lapar, kembalilah setelah aku tidak melihatmu. Pria itu bingung. Bagaimana aku tahu kapan kau tidak melihatku? Abu tersenyum licik. Jika kau tidak melihatku, berarti aku tidak melihatmu. Pria itu butuh 10 detik untuk mencerna kalimat itu. Kemudian ia mengangguk tanda menyerah. Di sisi lain, seorang anak kecil mendekati raja sambil membawa roti besar. Ia memandang raja lama sekali. Baginda, apa Baginda masih lapar seperti kemarin? Raja tersenyum lembut dan berlutut hingga sejajar dengan anak itu.
Tidak, kali ini aku kenyang. Terima kasih karena kemarin kau berbagi. Anak itu tersenyum malu-malu. Ibu bilang, rezeki itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Raja tersenyum. Ibumu bijak, sampaikan salamku padanya. Abu dari jauh berteriak, Baginda, anak itu butuh hadiah. Ayo aku siapkan sesuatu. Anak itu langsung berlari. Jangan, hadiah Abu bisa aneh. Raja tertawa terbahak-bahak. Festival berlangsung meriah. Semua orang menikmati roti gratis dan musik rakyat. Bahkan menteri-menteri ikut menari. Kali ini bukan karena terpaksa seperti saat senam tawa, tapi benar-benar menikmati suasana. Raja melihat semuanya dengan mata hangat. Ia berkata pelan pada Abu, "Hari ini, aku merasa lebih dekat dengan rakyatku." Abu mengangguk, karena Baginda sudah melihat dari mata mereka. Raja tersenyum. Dan aku juga belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya mengatur, tapi juga mendengarkan. Betul Baginda. Tapi satu hal lagi. Apa itu? Raja mendekat dan berbisik. Jangan pernah potong rambut Menteri Pendidikan lagi. Abu pura-pura kaget. Apa? Padahal aku ingin memotongnya simetris. Abu! Abu kabur sambil tertawa. Raja menggeleng sambil tertawa kecil. Kacau betul orang ini. Festival selesai, hari mulai degap dan rakyat pulang dengan hati riang. Istana kembali tenang, kali ini tenang dalam arti positif. Raja menatap bulan di langit. Ia merasa hari itu penuh makna. Ia berbisik, "Terima kasih, Abu." Dari jauh terdengar suara Abu Nawas menyahut sambil tertawa. "Baginda, besok kita atur festival baru, festival susu nasional." "Jangan, Abu!" Gelak tawa pun memenuhi halaman istana. Dan begitulah tawa, pelajaran dan kehangatan menjadi penutup hari yang luar biasa di Baghdad. Selesai.